Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ke materi pelajaran kelas 3. Hari ini kita akan belajar di tema 1, subtema 4, pembelajaran 1 sampai dengan 3. Di subtema 4 ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Ini adalah gambar anak-anak sedang bercocok tanam. Tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Kegiatan menjaga dan melestarikan tumbuhan sama dengan menjaga alam sekitar. Salah satu kegiatan menjaga alam yang bisa kita lakukan adalah merawat tumbuhan. Jumlah tumbuhan meningkat karena berkembang biak. Perkembangbiakan tumbuhan dapat terjadi secara alami dan dengan bantuan manusia. Sesungguhnya Tuhan telah mengatur perkembangan tumbuhan dengan sangat baik. Perkembangbiakan tumbuhan penting untuk memenuhi kebutuhan manusia dan hewan. Perhatikan gambar berikut. Pertumbuhan tanaman sama dengan makhluk lainnya yang mengalami pertumbuhan. Tanaman pun memiliki daur hidup dan cara yang berbeda dengan perkembangbiakan. Ada tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara alami, ada juga tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara buatan. Perkembangbiakan alami dapat dengan biji dan tunas. Selain itu juga dapat dengan umbi atau spora. Contoh tumbuhan yang berkembang biak alami dengan biji adalah pohon mangga, jeruk, dan semangka. Tanaman yang berkembang biak dengan tunas contohnya pohon pisang, bambu, dan cocor bebek. Perkembangbiakan buatan adalah proses perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Salah satu contoh perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia adalah pencangkokan. Biji merupakan salah satu bagian tumbuhan. Biji tanaman berbeda-beda bentuk dan warnanya. Biji-bijian yang sangat indah dapat dimanfaatkan untuk membuat karya kerajinan mozaik. Berbagai jenis daun dan biji adalah ciptaan Tuhan yang harus kita syukuri. Salah satu contoh kerajinan mozaik yang indah ada pada gambar berikut. Udin dan kawan-kawan akan membuat mozaik menggunakan biji-bijian. Pak Guru memiliki 10 biji kacang merah yang akan dibagikan kepada 2 kelompok dengan jumlah sama banyak. Berapa banyak biji kacang merah yang diterima setiap kelompok? Nah, tahap penyelesaiannya yaitu yang pertama, pindahkan 2 biji kacang merah, letakkan masing-masing biji pada 2 tempat yang sudah disiapkan. Kejadian di atas ditulis dalam kalimat matematika sebagai berikut. 10 dikurang 2 sama dengan 8. Jadi masih tersisa 8 biji kacang merah. Kemudian, tahap yang kedua yaitu pindahkan 2 biji kacang merah, masing-masing 1 biji pada setiap tempat. Kejadian di atas dapat ditulis 8 dikurang 2 sama dengan 6. Jadi masih tersisa 6 biji kacang merah. Tahap yang ketiga, lakukan terus sampai biji dalam toples habis. Tahap yang keempat, ada 5 biji kacang merah di masing-masing tempat. Kejadian seperti dalam gambar di atas dituliskan 10 dikurang 2 dikurang 2 dikurang 2 dikurang 2 dikurang 2 sama dengan 0. Pengurangan tersebut merupakan pengurangan berulang sampai tidak ada yang tersisa. Atau disebut juga dengan istilah pembagian. Maka proses di atas dapat ditulis dalam bentuk pembagian seperti berikut. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Untuk bilangan yang lebih besar pembagian dilakukan seperti berikut. Perhatikan gambar yang ada pada layar ya. Misalnya 52 dibagi 2. Pertama, bagi puluhan dengan 2. 50-an dibagi 2 sama dengan 20-an. Sisa 1 puluhan. Maka hasilnya adalah 52. Kita bagikan dengan 2. Jadi 5 dulu, 2 dikali 2 sama dengan 4, kemudian 2 kita turunkan, 5 kurang 4 adalah 1, 12, kemudian 12 dibagi 2 adalah 6. Nah, ini adalah kelanjutannya. Kemudian 10 ditambah 2 sama dengan 12 satuan.
Kemudian bagian satuan dengan 2 diperoleh 12 dibagi 2 sama dengan 6 satuan. Maka di sini hasilnya adalah 52 dibagi 2 sama dengan 26. Kalian dapat lihat contoh pada gambar yang ada pada layar. Perkembangbiakan tumbuhan dengan biji, sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji berkembang menjadi tanaman baru. Tanaman baru tumbuh menjadi dewasa dan berbuah. Perputaran tahapan perkembangan tersebut membentuk sebuah siklus atau daur hidup. Perhatikan gambar bagian-bagian biji di bawah ini. Nah, bagian atas, selimut biji fungsinya adalah melindungi biji. Kemudian, yang di bagian tengah itu adalah embrio, calon tumbuhan baru. Dan yang di tanda panah yang di bawah adalah kotiledon, sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Sekarang kita lihat dua tumbuhan yang berbeda, yaitu daur cocok bebek dan pohon pisang. Perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Selain dengan biji, tumbuhan berkembang biak dengan tunas. Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Ada juga tunas yang tumbuh di daun induk. Contohnya tanaman cocor bebek yang ada pada gambar. Salah satu contoh tumbuhan yang bertunas adalah pisang dan cocor bebek. Tunas tumbuh dari batang yang ada di dalam tanah. Tunas pisang tumbuh menjadi tumbuhan baru di sekitar induknya. Tumbuhan cocor bebek berkembang biak dengan tunas daun. Tunas cocor bebek tumbuh di tepi daun. Gambar tersebut adalah gambar pohon bambu, cocor bebek, dan pisang. Nah, ini adalah gambar bambu yang sudah Ibu sebutkan tadi. Bambu juga berkembang biak dengan tunas. Anakan pohon bambu akan tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Batang pohon bambu banyak manfaatnya. Salah satu manfaatnya digunakan untuk bermain. Nah, ini dia permainannya. Permainan lompat bambu. Pentingnya bekerja sama. Bermain lompat bambu memerlukan kerjasama yang baik antar sesama. Pemegang bambu maupun pemainnya, jika tidak ada kerjasama akan membahayakan pemain dan pemegang bambu. Tangan pemegang bambu bisa terjepit bambu jika tidak bekerja sama dengan baik. Kaki yang melompat pemain akan tersangkut dan terjepit bambu jika tidak ada kerjasama yang baik. Selain kerjasama, konsentrasi pemain juga sangat penting saat bermain lompat bambu. Jika tidak berkonsentrasi, maka akan membahayakan seluruh pemain. Sekarang kita pindah ke tanaman bunga nasional yang ada di Indonesia. Beberapa negara memiliki bunga nasional. Bunga nasional adalah bunga yang dapat mewakili karakteristik sebuah bangsa dan negara. Misalnya bunga tulip dikenal sebagai bunga negara Belanda. Mawar lebih dikenal sebagai bunga negara Inggris. Indonesia memiliki 3 bunga nasional. Sebutan lain untuk bunga di Indonesia adalah puspa. Bunga melati putih disebut dengan puspa bangsa. Bunga anggrek bulan disebut dengan puspa pesona. Bunga rafflesia arnoldi disebut dengan puspa langka. Bunga yang berwarna-warni dapat menjadi ide dalam membuat karya. Nah, masih ingatkah kalian dengan kerajinan mozaik? Warnai gambar bunga pada gambar di samping ini dengan menggunakan kertas yang dipotong-potong. Kertas potong dapat diperoleh dengan menyobek atau menggunting. Bunga juga memiliki banyak manfaat untuk kegiatan manusia. Kebun dengan bunga yang berwarna-warni nampak lebih indah. Hiasan bunga yang disimpan di vas bunga menambah cantik ruangan. Bunga juga sering digunakan dalam kegiatan-kegiatan lainnya. Misalnya, bunga melati digunakan untuk acara pernikahan. Ungkapan bela sungkawa pun terkadang menggunakan rangkaian bunga. Oleh karena itu, banyak orang yang memerlukan bunga. Maka ada pasar khusus yang menjual bunga. Para petani menjual bunga yang telah ditanam ke pasar tersebut. Nah, contohnya ada pada gambar. 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 Nah, contohnya ada pada gambar.
Demikianlah pembelajaran pada hari ini. Tetap semangat, tetap jaga kondisi tubuh kalian. Jangan lupa tetap selalu menjalankan protokol kesehatan. Demikianlah Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih yang telah menyaksikan video pembelajaran ini.